hidung aku. Beneran Beneran ketonjok. Oh, ketonjok. Ketonjok, iya, karena kan iya mungkin kan udah jam 4 pagi ya, kita subuh-subuh udah oleng lah ya, udah nggak fokus, ada adegan berantem, miss dikit kena hidung aku di sini. Dan itu tuh kita sampai break 1 jam dan ini aku tuh biru. Besokannya langsung biru semuanya. Itu unforgettable moment di aku sih sebenarnya, karena itu pertama kalinya aku ditonjok sama laki-laki. Gede mula juga. Aku kan petite ya. Dia gede banget, tangannya dia tuh literally yang kayak mungkin itu cuman kena kelingkingnya aja. Sebiru itu, mungkin kalau kena satu tangannya udah I'm gonna die. ya. I'm gonna die. Halo Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia. Kali ini udah kedatangan 2 cewek cantik nih di Brilio. Ada Ratu dan ada Alin. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Sebenarnya aku tuh udah penasaran pengen ngobrolin tentang film terbaru kalian nih. Cuman aku penasaran juga gimana sih awal mulanya karir kalian di perfilman ini. Boleh diceritain? Oke, Kamu dulu. Aku dulu, oke. Dulu waktu itu umur aku masih 10 tahunan. And then aku di Aceh itu ikut modeling catwalk. Oh jadi asli Aceh? Asli Aceh, tinggal di Aceh, ikut modeling di Aceh, catwalk gitu. Terus kita ke Medan, terus dari Medan disuruh ke Jakarta, kayak gitu-gitu. Emang sebenarnya cita-cita aku tuh dari kecil banget, itu bukan cita-cita aku aja. Cita-cita aku, papa dan mama dan adik-adik kakak yang lain, itu emang kita pengen banget jadi aktor. Terus abis itu kita udah pindah ke Jakarta buat mengembangin bakat acting yang aku punya juga, and then kita latihan teater segala macem, terus kita casting, itu semua kita lakuin sendiri, no management. Iya, benar-benar sendiri. Pokoknya benar-benar dari nol banget, dari umur 10 tahun itu, alhamdulillahnya sampai sekarang, ya beginilah aku sekarang. Berarti lumayan panjang. Lumayan panjang, sudah 10 tahun. 10 tahun ya. until now. Sampai dari Aceh ke Medan sampai Iya, akhirnya ke Jakarta. Iya. Keren banget nih. Terus kalau Alin sendiri? Kalau aku pertama kali masuk ke dunia entertain tuh pas di Jazz itu loh. Oh iya, Itu kita sempat satu sinetron by the way. Berapa tahun ya, kayaknya sekitar Setahun aja. Iya, berarti Kamu setahun. Iya, aku awal mula masuk dunia acting tuh 16 tahun kayaknya. Dan awal mula aku masuk dunia itu aku nggak tahu sih, tiba-tiba di calling gitu aja. Dan mungkin itu udah rezeki aku ya. Padahal aku sebelumnya nggak ada kepikiran untuk jadi aktris atau apa kayak gitu. Dan itu benar-benar kayak di calling dadakan banget. Dan akhirnya kalau kamu memang nggak ada ekspektasi, iya, bener. terus tiba-tiba di calling. Iya, aja nggak gitu. ada sama sekali, tiba-tiba kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aku di calling. Tuh, dan akhirnya ya siapa sih? Tapi akhirnya nyaman nggak kamu pas pertama kali di calling, terus casting juga pasti kan? Gimana sih rasanya? Atau aduh nggak deh, atau malah makin semangat? Iya, kalau untuk pertama mungkin aku agak pressure karena aku nggak ada kayak nggak ada acting lah, atau kayak ikut tentang dunia acting kayak gitu, atau iklan atau apapun, endorse bikin video kayak gitu juga kan aku belum pernah ya. Jadi kayak agak sedikit takut banget nih, dan kayak ya aku kan belum pernah masuk ke dunia entertain kayak gitu, jadi kayak agak di situ sih pressure-nya, kayak aku takut banget gitu sih. Tapi kalau sekarang aku jadi malah makin nyaman dan senang juga, have fun. Keren banget deh pengalamannya. Yang satu benar-benar tanpa ekspektasi, yang satunya emang udah cita-cita. Iya, aku bangun dari awal memang niatnya ke Jakarta untuk ada di dunia acting sih. Keren. Terus langsung balik lagi nih ke film kalian yang terbaru ini, Chromoleo, Teror Satu Malam. Nah sebenarnya kan Chromoleo ini agak asing ya, nggak semua orang tahu artinya gitu. Boleh jelasin nggak sih arti Chromoleo ini apa? Sebenarnya Chromoleo itu adalah nama hantu pengiring jenazah di sekitaran Gunung Merapi. Aku juga by the way baru tahu ketika aku terima project ini, aku baru tahu, and then aku cari tahu tentang Chromoleo ini apa, karena sebelumnya aku nggak pernah tahu ada hantu namanya Chromoleo. Bener-bener Ya sama, kan? aku baru tahu. Iya. Dan ya Chromoleo itu adalah hantu pengiring jenazah sih. Karena namanya lumayan lucu ya. Iya, Chromoleo gitu. Ternyata itu adalah hantu pengiring jenazah di daerah Gunung Merapi. Berarti cuman di sekitaran daerah situ aja ya? Kalau dari riset aku sih harusnya iya ya. Cuman kan sebenarnya gini, di setiap daerah itu namanya beda-beda Kak. Iya. Namanya beda-beda. Kalau di Gunung Merapi itu ada Chromoleo, di lain juga ada yang namanya Lampor. Aku baru riset juga by the way. Iya. Gitu-gitu sih.
Ini ceritanya itu fiktif atau ini kisah nyata sih sebenarnya? Ini urban legend. Iya, urban Ini legend. urban Urban legend. legend ya? Yes. Oh, yang benar-benar berarti kalian syutingnya di sana juga kah? Ada di suatu tempat kita syuting. Iya. Nggak boleh It's a di-spill ya? secret, ya. It's a secret. Oke. Nanti aja kalau udah tayang ya. Iya. Jadi berarti harus nonton. Iya, harus Iya. nonton. Biar gimana. tahu vibes-nya gimana. Ada ilmu khusus gak sih di film ini mengingatkan ini kisahnya tentang urban legend Jawa, dimana yang umumnya dekat sama ilmu-ilmu spiritual? Ilmu khusus sebelum kita syuting maksudnya? Enggak, maksudnya di filmnya. Iya, ada ilmu-ilmu spiritualnya pasti ada. Ya itu kalau mau tahu nama ilmunya apa ya cukup nonton aja di Iya, tanggal 22 nonton. Agustus. Terus nggak boleh di-spill ya? Nggak ilmunya? boleh, nggak boleh. Berarti ada. Ada ilmu hitamnya pasti. Itu gimana sih pengalaman kalian syuting? Aku seru sih pengalaman aku dan ini juga film pertama aku ya. Ini Cukup film agak shock juga tapi aku senang dan aku juga di sini nggak terlalu banyak main tapi pengalaman aku seru sih dan kayak seru aja. Udah sih itu aja. Iya. Kalau aku sih karena aku dari hari pertama sampai hari terakhir aku ada terus, iya kan, sama lawan mainnya juga beda-beda terus kan, sama dia, ada sama Om Rosa, ada Om Tio. Ya aku cukup gampang bonding juga anaknya sama pemain-pemain lain, even sama kru juga aku sangat bonding. Jadi aku selalu main sama mereka, kita seru-seruan bareng di lokasi, malahan di lokasi itu kita nggak merasa mistis, padahal kita cerita hantu ya. Berarti Karena ada kita mistis-mistis sangat have fun. Ya kita nggak tahu ya di luar sana, tapi untuk aku sendiri aku benar-benar sangat have fun syuting di film Chromoleo, mulai dari teman-temannya, kru semuanya, sutradaranya, aku suka semuanya. Aku sangat enjoy syuting di sini. Terus kan cast-castnya juga ada dari senior-senior ya. Iya. Kalian gimana sih bonding dan beradu acting sama para senior-senior? Kalau aku sih sama Om Tio itu sebelumnya udah pernah ada film. Sebelum ini tuh kita pernah syuting bareng juga. Nah kalau sama Om Rosa itu pertama kali di situ ketemu, awalnya deg-degan banget. Sama kayak aku pertama kali ketemu Om Tio di project sebelumnya itu deg-degan banget, kayak bisa nggak ya aku mengimbangin dia. Karena kan kalau misal dia kan udah senior beda sama kita yang benar-benar baru terjun lah jatuhnya kan. Pasti treatment actingnya juga beda segala macam gitu. Tapi alhamdulillahnya mereka berdua pun menarik aku, benar-benar menarik aku untuk imbang sama mereka. Membantu kita junior-junior ini untuk bisa imbang sama mereka. Terus supaya kita tuh gak kelihatan jomplangnya sebenarnya. Tapi mereka sangat membantu. Even dari proses reading sampai last day shooting itu mereka sangat membantu aku. Banyak sekali membantu. Kalau Alin gimana? Kalau aku kan nggak sempat ikut reading ya, aku bener-bener di pertengahan aku di calling Kak. Dia di hari pertama kita syuting iya. itu baru dia di calling. Iya, dan aku nggak sempat ikut reading juga dan aku di situ kan di lokasi juga kayak aku agak menyendiri karena aku mungkin belum bisa kenal sama orang-orang karena pas readingnya aku nggak ikut, tapi so far aman sih, kayak baik-baik juga. Terus aku ada adegan sama siapa ya, sama Budayu juga, terus sama Om Rusman. Itu Rukman siapa? Rosadi. Oh iya itu Om Rukman, dan aku juga di situ ada adegan yang agak susah ya tapi dibantu kayak gini senang sih, kayak baik. Yang paling menantang tuh apa sih pas kalian syuting Chromoleo ini? Kalau aku adegan yang paling menantang buat aku sih semuanya menantang. Aku Semuanya juga menantang buat sama. aku karena nggak dikasih istirahat sedikit pun. Semuanya tap. Nggak ada yang benar-benar slow, nggak ada. Semuanya tuh yang benar-benar di otak banget, sakit kepala banget lah. Jadi ya semuanya menantang buat aku. Karena menurut aku tuh semuanya tuh ekstrim. Iya. Semua scene aku di film ini tuh ekstrim. Mulai dari seling dilempar, dijambak, di apa semuanya. Ditampol juga by the way, ditonjok kayak gitu-gitu, itu semuanya ekstrim buat aku. Iya. Karena kita emang bener-bener gak dikasih istirahat di sini nih. Kalau dia iya. Kalau Iya. Alin gimana tuh? Kalau aku kan full 1 minggu, tapi aku juga di situ full acting yang ekstrim banget, dan itu jadi tantangan aku sih, karena kan ini film pertama aku ya, dan harus ya tau lah film harus kayak gimana kan actingnya, jadi kayak itu semua tantangan sih buat aku. Ini film pertama kamu juga. Terus kalau horor, apakah ini pertama kalinya Iya. berbau-bau horor juga? Iya. Aku Kalau film. Kalau aku ini film horor ke berarti 45. Udah lumayan Iya, banyak lumayan, juga alhamdulillah. ya. Terus menurut kamu apa sih dari film-film horor kamu sebelumnya sama film ini tuh pas saat syutingnya apa sih yang bikin beda atau mungkin ceritanya? Yang jelas ceritanya pasti beda karena belum ada di Indonesia ini membuat cerita tentang si
hantu pengiring jenazah ini Chromoleo. Itu pertama. Kedua, treatment syuting kita juga beda. Kita tuh pakai kamera yang nggak pernah standing kameranya, selalu pakai tangan. Terus yang pastinya karakter aku juga beda sama yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya itu karakter aku selalu yang kayak ya anak baik-baik aja gitu, yang kayak anak nurut gitu kan, lembut. Kalau di sini enggak, aku benar-benar grunge di sini. Tomboy banget, metal banget, grunge banget. Terus abang-abang banget gitu. Makanya waktu masukin karakternya ke dalam diri aku pun aku sempat kesusahan sebenarnya karena itu bukan aku kan, dan kita harus harus terbiasa gitu. Gimana sih cara perempuan tomboy jalan ngomong, sedangkan aku tuh bukan perempuan banget sebenarnya. Aku kan cempreng suaranya. Kalau grunge kan cewek yang kayak metal yang ngomongnya juga agak berat, gitu terus ya. kakinya jalannya agak ngangkang gitu, nggak selenggak-lenggok aku aslinya gitu kan. Sempet nangis waktu itu untuk masukin karakter itu ke dalam diri aku tuh kayak sempet kayak stres banget karena nggak masuk-masuk. Jadi kayak sampai co-director tuh kayak, lo kenapa sih, kenapa ini, actingnya kenapa, bla bla segala macam. Itu waktu proses reading by the way. Itu aku sempat nangis gara-gara dimarahin sama dia. Terus tapi alhamdulillahnya karena bantuan teman-teman lain, bantuan Om Rosa, Om Tio, Abun, dan di Abang Sani, itu alhamdulillahnya bisa masuk ke dalam diri aku. Walaupun susah akhirnya. Iya susah. Tadi itu aku kayak udah mau nyerah aja gitu, kayaknya nggak bisa deh kali ini aku nggak bisa deh gitu kan. Tapi ternyata dukungan dari kru-kru juga yang notabene-nya emang krunya tuh emang udah deket semua sama aku. Karena aku beberapa kali juga pernah syuting sama mereka, sering banget. Jadi ya cukup sih support dari mereka buat bikin aku pede aja sih. Oke. Kalau Alin karakternya gimana sih di film ini? Kalau aku mau di sebelumnya, kan ini film pertama aku, mau di sinetron, mau di series, aku selalu selalu punya karakter yang kayak anak baik, lugu kayak gitu, dan aku juga di sini kayak gitu sih, cuman berarti sama. Iya, cuman bedanya di sini tuh aku udah gede Udah lah, dewasa. udah dewasa gitu. Nanti nonton aja lah ya. Terus gimana sih kamu rasanya film pertama terus film horor pula? Yang pastinya takut, deg-degan, karena kayak takut banget aku nggak bisa meranin apa yang mereka kasih peran ke aku gitu loh, dan kayak takut gak sesuai apa yang mereka kasih, intinya kayak gitu. Tapi lama-lama aku jadi punya banyak pengalaman. Oh ternyata gini ya syuting film gini, tapi tetap enjoy sih. Tetap enjoy. lama-lama Kira-kira enjoy. nanti kalau ada tawaran main film horor lagi mau nggak? Mau. Oh, mau. Aku ada kok, ada yang kedua kali tapi nanti itu. Oh, iya. oh ternyata udah ada yang Udah kedua ada. lagi. Kirain entah kapok kah segala macam, berarti enggak ya. Enggak. Terus kan film horor ini banyak banget ya genrenya. Kalau Chromoleo sendiri ini genrenya apa sih? Dia itu horror action. Horror action. Iya, dia ada hint actionnya, ada dramanya juga sih sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya dibilang horor, dia tuh bukan horor pada umumnya yang kuntilanak, pocong dan temen-temennya ya. Dia benar-benar ini beda sih hantunya. Kita bukan cuman fight sama satu hantu, tapi ini 6 hantu. Kalau pengiring jenazah kan 6 orang ya. Iya, 6 hantu. Itulah yang bikin beda juga itu sih. Dan di kita juga ada action-actionnya. Ya karena aku lihat trailernya kan kayak Iya, ada gore tembak-tembakannya, gitu kan. gore, Ada terus sadisnya gitu bunuh-bunuhannya. kan. Oh ya, Iya. thriller juga by the way, karena kita ada bunuh-bunuhan juga. Kalau kalian lihat di trailernya, ada tembak-tembakannya, itu campur aduk semuanya. Horor, ada hantunya, ada thrillernya, pembunuhan, pembantaian, tembak-tembakan, semuanya ada. Macam-macam. Semuanya lengkap. Dramanya juga Dramanya ada, ya. ya. Berarti adegan gore yang ditampilin di film ini experience kalian gimana sih main film horor gore, ada actionnya kayak gitu? Experience aku sangat bagus karena kebetulan waktu adegan action sama aku tuh ditonjok di sini hidung aku. Beneran Beneran ketonjok. Oh, ketonjok. Ketonjok, iya, karena kan mungkin kan udah jam 4 pagi ya, kita subuh-subuh udah oleng lah ya, udah nggak fokus, ada adegan berantem, miss dikit kena hidung aku di sini. Dan itu tuh kita sampai break 1 jam, dan ini aku tuh biru. Besokannya langsung biru semuanya. Itu unforgettable moment di aku sih sebenarnya, karena itu pertama kalinya aku ditonjok sama laki-laki. Gede pula juga. Aku kan petite ya. Dia gede banget, tangannya dia tuh literally yang kayak mungkin itu cuman kena kelingkingnya aja. Sebiru itu. Mungkin kalau kena satu tangannya, udah I'm gonna die. Iya. I'm gonna die. Tapi ya it's fine, itu resiko aku. Kalau aku mau ngambil film yang ada actionnya, ya resikonya pasti kita bakal kena gitu. Iya. Dimana kita terjun, disitulah kita bakal kena rasanya juga kan. Iya bener. Alin sendiri ada nggak adegan actionnya pas di film ini? Ada nggak ya?
Aku yang nggak ada ya, nggak ada Nggak sih, ada ya? nggak ada. Terus ini nih yang terakhir nih, kan banyak juga film horor ya sekarang. Terus aku minta dari kalian sebutin 3 kata untuk film Chromoleo Teror Satu Malam. Kamu dulu atau aku dulu? Bebas. Ya, aku dulu. Ya Chan. 3 kata ya? Gor, keren, apa lagi ya satunya? Satu lagi. Apa ya? Beda. Oke. Iya. Sih aku juga nggak beda jauh ya. Intinya Harus keren. beda kata-katanya. Harus beda. Harus beda ya. Bukan Ada, gue ada, duluan. ada yang satu, Tentu gue duluan. ada yang satu sama boleh. Iya boleh deh, boleh. Keren, terus menantang, terus satu lagi apa ya? Serem. Ya pastilah, Iya. film horor pasti serem. Oke, thank you Sobat Brilio yang udah nonton dan thank you buat Ratu dan Alin udah ngobrol-ngobrol tentang filmnya yang sebenarnya banyak yang aku tanya mereka nggak mau spill biar penasaran Iya katanya. dong, iya. Filmnya udah bisa ditonton kapan sih? Filmnya kalian bisa tonton tanggal 22 Agustus ya, Lin? Ya, di bioskop ya jangan lupa. Oke buat Sobat Brilio dan jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Brilio. Iya. Bye-bye. Bye.